Contoh soal untuk selang Hotelling dan selang Bonferroni pada dua populasi yang independen. 4 jenis uji psikologis diberikan kepada 32 laki-laki dan 32 wanita. Variabel yang digunakan, X1 gambar tidak konsekuen, X2 ketepatan alat, X3 kertas dari papan, dan X4 kosakata. Berikut adalah data yang diperoleh, dan alfa yang digunakan sebesar 5%. Dari hasil perhitungan, kita peroleh nilai vektor rata-rata dari sampel laki-laki, vektor rata-rata dari sampel perempuan, dan matriks varians covariance untuk sampel laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita hitung matriks gabungan atau S-fold. Berikut adalah nilai S-fold. Selanjutnya, kita hitung nilai C kuadrat dari N1 plus N2 minus 2 kali P per N1 plus N2 minus P minus 1 kali F P, N1 plus N2 minus P minus 1 alfa. Nilai C kuadrat sebesar 10,6257. Selanjutnya, kita dapat menghitung nilai kepercayaan Hotelling. Selang kepercayaan Hotelling dengan mu1i minus mu2i sama dengan x per 1i min x per 2i plus minus akar C kuadrat dikali akar 1 per N1 plus 1 per N2 S11 SII full. Untuk variabel X1 atau variabel gambar tidak konsekuen, selang berada antara 1,4487 sampai 5,8112. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terdapat perbedaan hasil uji psikologis pada laki-laki dan perempuan untuk variabel X1 atau variabel gambar tidak konsekuen. Sedangkan selang untuk variabel X2 atau ketepatan alat berada antara minus 1,2485 sampai 5,2485. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil uji psikologis pada laki-laki dan perempuan untuk variabel ketepatan alat karena nilai selang melewati angka 0. Sedangkan untuk variabel ketiga atau kertas dari papan, selang berada antara 6,1145 sampai 14,9453. Kesimpulan yang dapat kita ambil berarti terdapat perbedaan antara uji psikologis laki-laki dan perempuan untuk variabel ketiga atau variabel kertas dari papan. Selanjutnya, untuk variabel X4 atau variabel kosakata, selang berada pada nilai minus 3,0405 sampai 4,6605. Artinya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil uji psikologis antara laki-laki dan perempuan untuk variabel X4 atau variabel kosakata karena nilai selang melewati angka 0. Selanjutnya, kita akan menghitung selang kepercayaan Bonferroni. Selang kepercayaan Bonferroni diperoleh dari mu1i min mu2i sama dengan x bar 1i minus x bar 2i plus minus tn1 plus n2 minus 2 alfa per 2p dikali 1 per n1 plus 1 per n2 SII full. Untuk variabel x1 atau variabel gambar tidak konsekuen, nilai selang berada antara 1,9085 sampai 5,3515. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara hasil uji psikologis laki-laki dan perempuan untuk variabel X1 atau variabel gambar tidak konsekuen. Untuk variabel X2 atau ketepatan alat, selang berada antara minus 0,5638 sampai 4,5638. Karena nilai selang melewati angka 0, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil uji psikologis pada perempuan dan laki-laki untuk variabel X2 atau kecepatan alat. Selanjutnya, untuk variabel X3 atau variabel kertas dari papan, selang berada antara 7,0453 sampai 14,0147. Artinya, terdapat perbedaan antara hasil uji psikologis laki-laki dan perempuan untuk variabel ketiga atau variabel kertas dari papan. Selanjutnya, untuk variabel X4 atau variabel kosakata, selang berada pada antara minus 2,2289 sampai 3,8489. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara hasil uji psikologis laki-laki dan perempuan untuk variabel keempat atau variabel kosakata karena nilai selang melewati angka 0. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan
Pertama-tama kita masukkan nilai X bar 1 atau vektor rata-rata untuk sampel laki-laki dan X bar 2 untuk vektor rata-rata sampel perempuan dan matriks varians kovarian untuk sampel laki-laki maupun perempuan. Kita masukkan secara manual. Kemudian kita masukkan nilai N1 dan N2, banyaknya variabel yang digunakan, dan nilai alfa yang digunakan, yaitu 0,05. Setelahnya kita hitung nilai delta, yaitu X bar 1 minus X bar 2. Dan kita hitung matriks varians kovarians gabungan atau SO. Berikut nilai SO yang diperoleh. Setelahnya kita hitung nilai F tabel. Setelah memperoleh nilai F tabel, kita hitung nilai C kuadrat, kita panggil C kuadrat. Kemudian kita hitung nilai C, dan kita lakukan fungsi statistik T2. Tidak lupa kita input nilai vektor pembantu atau vektor A1, A2, A3, serta A4. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai confidence interval totality. Pertama-tama kita definisikan nilai LSP, yaitu 1 per M1 plus 1 per M2 kali S10. Kita dapat menghitung nilai interval menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk delta lower, kita pakai bantuan vektor A1 dengan sintaks sebagai berikut. Dan delta upper, kita pakai bantuan vektor A1 juga. Kemudian kita run sintaks sebagai berikut. Kita gunakan fungsi cat. Kita ketahui bahwa selang berada pada 1,4487 sampai 5,8112 untuk variabel X1. Kemudian kita run untuk variabel X2, kita gunakan bantuan vektor A2. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita gunakan fungsi cat. Kita peroleh nilainya. Kita lakukan pada hal yang sama pada variabel ketiga atau variabel X3. Kita gunakan bantuan untuk vektor A3. Kemudian kita run, dan kita gunakan fungsi cat. Begitu pula untuk variabel keempat, kita gunakan bantuan vektor A4. Kemudian kita run, dan kita ambil dengan fungsi cat. Melalui hasil yang diperoleh, dapat kita lihat bahwa untuk variabel X1 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil uji psikologis pada laki-laki dan perempuan pada variabel X1. Sedangkan untuk variabel X2 dan variabel X4 tidak terdapat perbedaan hasil uji psikologis antara laki-laki dan perempuan pada variabel kedua dan variabel keempat karena selangnya melewati nilai 0. Selanjutnya, kita akan mencari confidence interval Monteroni dengan menggunakan contoh soal yang sama seperti sebelumnya. Pertama-tama, kita definisikan terlebih dahulu untuk T-tabel. Kita buat variabel dengan nama T-tabel. Kemudian kita definisikan dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian kita run dengan cara menekan Ctrl Enter atau bisa juga langsung mengklik icon run di atas. Kemudian kita panggil variabel yang telah kita definisikan tadi. Kita tuliskan T-tabel, lalu kita run. Maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari confidence interval Monteroni untuk masing-masing variabelnya. Untuk variabel yang pertama, kita buat variabel dengan nama bound F1LB untuk batas bawah dan bound F1UB untuk batas atas. Untuk batas bawah, kita definisikan dengan sintaks sebagai berikut. Sintaks untuk LB dan UB sama, hanya berbeda pada tandanya. Untuk batas bawah, gunakan tanda minus, untuk batas atas, gunakan tanda plus. Dan ingat bahwa untuk variabel yang pertama, kita gunakan vektor pembantu A1. Seperti ini. Sintaks ini sama dengan rumus manualnya sebagai berikut. Setelah itu, kita akan run satu per satu. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita gunakan sintaks sebagai berikut. Kita run. Hasilnya akan ditampilkan pada tampilan di bawah ini. Kemudian untuk variabel X2, sintaks yang digunakan masih sama, hanya berbeda pada nama variabel dan vektor pembantu. Untuk variabel X2, gunakan vektor pembantu A2. Kemudian kita tampilkan hasilnya dengan sintaks seperti itu.
Nah, untuk variabel selanjutnya yaitu variabel x3 dan juga variabel x4, sintak yang digunakan juga masih sama, hanya berbeda pada nama variabel. Untuk variabel x3 ini kita namakan bon f3lb untuk batas bawah dan bon f3ub untuk batas atas. Dan gunakan vektor pembantu a3 untuk variabel x3 ini. Kemudian kita run. Hasilnya akan ditampilkan di bawah ini. Begitu juga untuk variabel x4. Untuk variabel x4, beri nama variabelnya dengan nama bon f4lb untuk batas bawah dan bon f4ub untuk batas atas. Gunakan vektor pembantu a4 untuk variabel x4 ini. Kemudian kita run satu persatu untuk mendapatkan hasilnya.